mungkin yang mengikuti live streaming ataupun juga siapapun yang terjangkau dengan siaran live streaming dari kami, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita menjelang 17 Agustus merayakan kemerdekaan kita walaupun dengan suasana yang berbeda. Tapi dalam skala nasional, dalam rangka untuk merayakan kemerdekaan kita, ada hal yang menarik yang mungkin kita lihat di televisi tentang desain ya, tema kemerdekaan kita, yang di belakangnya ada latar belakang gambar-gambar atau ya desain yang dibuat secara luar biasa oleh para seniman. Tetapi itu dilihat dari perspektif yang lain karena bentuknya mirip salib ya. Karena bentuknya mirip salib, akhirnya ada yang saya lihat dihapus ya, dihapus belakangnya dicat supaya tidak kelihatan salib. Padahal memang itu bukan bertujuan untuk membuat salib, tapi namanya desain sesuatu yang sifatnya artistik seni. Tetapi bagi orang percaya tidak perlu merasa tersinggung atau hal ini menjadi sesuatu yang berkaitan dengan iman, tidak demikian. Karena mengasihi Tuhan tidak dihitung dengan simbol, amin. Tidak didasari oleh simbol, tetapi bagaimana praktik konkret dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan bagaimana mengasihi Tuhan itu. Kita akan membuka kitab Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai 28. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai 28. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Orang Samaria yang Murah Hati. Tapi saya tidak akan membahas itu. Nanti ibadah yang kedua sore nanti saya akan berbicara soal praktik tentang orang Samaria yang baik hati. Tetapi kita akan melihat hari ini atau pagi ini Lukas 10 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-28. Saya rindu kita baca secara bergantian. Saya 25, jemaat ayat yang ke-26 sampai dengan ayat 28 secara bergantian. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat 6. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Sama-sama 8. Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Perhatikan di sini sangat menarik di ayat yang ke-28 dikatakan oleh Tuhan Yesus, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Engkau akan hidup situ, hidup kata dasarnya zoe, artinya hidup yang kekal. Saya pernah katakan bahwa arti hidup itu ada psikis, ya psiko, suke, jiwa, pikiran, perasaan kita, ada hidup secara biologis, apa yang kita makan kemudian kita tumbuh besar. Dan di sini hidup bukan berbicara hidup yang kini, hidup berkualitas hidup yang kekal. Dan ini merupakan pertanyaan ahli Taurat kepada Tuhan Yesus, bagaimana supaya hidup yang kekal. Dan oleh karena itu saya memberi judul mengasihi Tuhan. Sama-sama 3, 2, 1. Mengasihi Tuhan. Pertanyaan saya bahwa apa itu mengasihi Tuhan? Bagi kita orang-orang yang latar belakang Pentakosta dan karismatik ini bukan sesuatu kalimat pertanyaan yang baru. Bagi saya, tentunya bagi kita juga ini sudah klise, klasik, artinya sudah sering kita dengarkan, kita ucapkan ulang-ulang, bahkan tanpa sadar seringkali hal ini kehilangan makna. Karena ketika bilang mengasihi Tuhan, seringkali tanpa sadar itu dihubungkan dengan pujian penyembahan. Ya, misalnya, "Haleluya, aku mengasihimu Tuhan, Engkau baik, Engkau setia." Itu kata-kata itu pasti ada dalam penyembahan. Yang menjadi pertanyaan, benarkah kita mengasihi Tuhan? Benarkah sungguh-sungguh kita mengekspresikan apa itu mengasihi Tuhan dengan ekspresi pujian penyembahan? Bukan berarti salah kita pujian penyembahan. Memang pujian penyembahan harus ekspresif. Kita harus mengungkapkan sesuatu dengan ekspresif di dalam persekutuan. Bahkan hal ini harus terjadi dan harus ada. Tetapi menjadi pertanyaan saya, apakah mengasihi Tuhan itu hanya seperti itu? Dan ini harus kita renungkan baik-baik, sebab seringkali orang tanpa sadar, ya saya biasa mendengar bahwa seseorang kesaksian ketika dia mengasihi Tuhan, dia mulai hidup bahwa dia berpuasa, misalnya 40 hari, puasa estet, puasa Daniel, macam-macam. Dia misalnya ujian penyembahan sampai berjam-jam. Dia misalnya aktif dalam ibadah-ibadah persekutuan, bahkan juga terlibat dalam pelayanan.
Dengar baik, saya tidak mengatakan ini salah. Jangan salah paham. Saya tidak mengatakan ini keliru. Tetapi poin saya, jangan mempersempit arti mengasihi Tuhan dengan hal-hal yang ritualistik seperti itu, tetapi dalam praktek di luar sana nol besar. Nah, ini tentunya introspeksi bagi saya juga. Sehingga banyak kali juga terjadi kesombongan rohani oleh karena praktek-praktek ritual dalam model-model ibadah, aktivitas rohani, sehingga merasa lebih rohani daripada orang lain. Dan ini tentunya bukan poin yang saya ingin sampaikan, karena kalau hanya mengasihi Tuhan diartikan secara demikian, itu yang saya katakan abstrak, itu yang saya katakan sempit. Dan oleh karena itu ketika ahli Taurat bertanya, dia sebenarnya bermaksud mencobai Tuhan Yesus. Dan ternyata pertanyaannya sangat prinsip, berkaitan dengan kehidupan yang kekal. Sebab dia bertanya, Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dengar baik, sangat menarik. Apa yang Tuhan Yesus bilang? Apa yang kau baca? Apa yang ada dalam hukum Taurat? Langsung direspon oleh ahli Taurat ini. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Terus bilang, jawabmu itu benar. Lakukan hal itu, maka engkau akan hidup. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara, Bapak Ibu Saudara, ini tidak mudah ya, untuk melakukan apa yang dijawab oleh ahli Taurat tadi, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Bahkan hal yang sama dengan itu mengasihi sama manusia, itu tidak dapat. Dan ini kita harus dalami saat ini, sebab jangan sampai kita terjebak mengasihi Tuhan itu secara ritualistik. Ya, kenapa saya katakan ritualistik? Kalau di gereja luar biasa model penyembahan kita, ya, model kita mengangkat tangan memuji Tuhan. Sampai ada hamba Tuhan bilang ketika kita mengangkat tangan memuji Tuhan mendengar penyembahan kita, malaikat pun menjadi gemetar, ya, karena luar biasa. Tetapi ketika kata-kata kita di luar sana, sedangkan iblis pun jadi minder, ya, dengan kata-kata yang sangat kasar dan bikin takut. Saya akan sampaikan apa yang Tuhan Yesus maksudkan mengasihi Tuhan seperti apa. Oleh karena itu kita akan belajar sama-sama pengajaran Tuhan Yesus sangat-sangat prinsip. Ada dua hal yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Saya akan langsung menyoroti apa yang dijawab oleh ahli Taurat. Kemudian Tuhan Yesus bilang, menjawab itu benar, lakukanlah itu maka kau akan hidup. Nah, ini yang dijawab oleh ahli Taurat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ahli Taurat tahu, karena itu dia kutip dari Ulangan 6 ayat 5. Tentu namanya ahli Taurat, dia sangat menguasai, dia sangat menghafal hal ini di luar kepala. Dan inilah yang dia gunakan untuk menjebak Tuhan Yesus, sehingga luar biasa. Tuhan Yesus balik kepada dia, jawab itu benar dan lakukanlah. Dan ini yang kita akan belajar sama-sama dua hal. Seperti apa untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, seperti jawaban oleh Taurat untuk mengasihi Tuhan. Nah, ini juga pertanyaan bagi saya dan saudara pada hari ini. Bagaimana mengasihi Tuhan itu? Saya khawatir jangan-jangan kita menjadi aktivis gereja malah, atau jemaat yang sudah puluhan tahun. Kita aktif beribadah, kita aktif pelayanan. Sungguhkah kita mengasihi Tuhan? Jangan-jangan kita seperti juga ahli Taurat ini. Tapi bukan demikian. Kita akan belajar ada dua hal yang dimaksud dengan mengasihi Tuhan dalam konteks apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Saya pakai dengan bahasa kekinian. Yang pertama, menjaga perasaan Tuhan. Sama-sama 3, 2, 1. Menjaga perasaan Tuhan. Kalau sudah hal demikian, ini satu bentuk antropomonisme. Artinya kita seolah-olah menganggap Tuhan itu seperti manusia. Dia punya perasaan yang gampang, misalnya gampang tersakiti, misalnya begitu. Padahal bukan begitu maksudnya. Artinya begini, supaya kita memahami secara nyata, secara konkret, supaya dalam segala perkataan kita, dalam segala tindakan kita, kita tahu mengasihi Tuhan itu yang bagaimana. Karena tadi saya bilang jangan sampai kita mengasihi Tuhan itu abstrak, tidak nyata, tidak konkret.
Yang nyata hanya kelihatan dalam pujian penyembahan kita. Aku mengasihimu Tuhan, Engkau dasar, Engkau luar biasa, sampai dengan air mata bahkan itu mengalir. Tetapi pertanyaannya, apakah demikian? Oleh karena itu judul saya menjaga perasaan Tuhan dengan baik. Ketika ahli Taurat mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, kekuatanmu, itu Tuhan Yesus bilang disitulah terangkum seluruh hukum Taurat dan kita para nabi, termasuk mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan itu kalau dalam hukum 10, karena dalam Dekalog hukum 10 itu terbagi dua. Hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat patung dan menyembah sujud kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan teruskan hari Sabat. 1-4 itu berkaitan dengan mengasihi Tuhan. Nah, ini yang dirangkum supaya kita memahami. Dan oleh karena itu bahwa ketika poinnya tertuju kepada Tuhan, sebenarnya hal itu bisa berdampak bagi sesama. Saya ulang, dalam hukum 10 1-4 memang dia poinnya fokus kepada Tuhan, tetapi dalam dampaknya itu kepada sesama. Saya ambil contoh hukum kedua, ya, jangan membuat patung ukiran, ya, kemudian dalam bentuk apapun, langit di atas, langit di bawah air, di bawah bumi, jangan sujud menyembah kepadanya. Itu kan sesuatu bentuk penyembahan Allah lain. Kenapa saya katakan berdampak kepada sama manusia? Dalam praktek orang Israel, dalam sejarah orang Israel, seringkali mereka, oleh karena mereka menyembah Baal, mereka menyembah namanya Molok. Ya, saya pernah memakan ini sudah 1 tahun kemarin, itu mengorbankan anak-anak. Anak-anak yang kecil itu, anak-anak itu di depan Molok itu disembelih, baru dimasuk dalam korban bakaran. Buku saya tentang geologi sejarah itu ada foto-fotonya seperti didapat. Itu benar terjadi. Ada tengkorak-tengkorak kecil itu dipersembahkan kepada Allah untuk persembahan. Artinya bahwa ketika fokusnya jangan menyembah Tuhan, menyembah Allah lain, kemudian mereka menyembah Molok, yang terjadi kan anak-anak dikorbankan itu fokus kepada sesama, fokus kepada keluarganya sendiri, dan itu berdampak bagi sesama. Poin saya, kalau hidup saya sekarang ini seperti apa? Yang berdampak kepada sesama. Ketika kita mengabaikan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, seperti hukum pertama 1-4 tadi. Saya ambil contoh hukum yang kedua tadi, jangan sujud menyembah kepada Allah lain. Dengar baik. Kalau zaman dulu orang Israel menyembah Molok Allah lain, menyembah Baal dengan mempersembahkan anaknya, ya, untuk dipersembahkan kepada Molok sebagai persembahan sampai disembelih, sampai jadi korban bakaran. Hari ini memang demikian. Tetapi dengan baik, begitu banyak keluarga-keluarga Kristen malah mengorbankan anak-anaknya untuk apa? Sesuatu yang tidak membangun mental, karakter, kerohanian anak-anak. Sehingga ketika dia besar, dia tumbuh menjadi anak yang pemberontak, dia tumbuh menjadi anak yang tidak takut akan Tuhan. Dan ini yang diinginkan oleh iblis untuk menghancurkan pilar gereja di masa depan. Oleh karena itu hari ini jangan kita berkata kita tidak menyembah Allah lain. Tapi ketika engkau telantarkan anak-anakmu, kerohaniannya tidak diperhatikan, pendidikan tidak diperhatikan, karakternya tidak diperhatikan, maka engkau sementara menyembah Allah lain. Engkau sementara mengorbankan anak-anakmu kepada dewa-dewa lain, kepada sembahan lain dalam bahasa dulu. Tapi dalam bahasa sekarang engkau persembahkan kepada dunia, dan ini tidak berkenan kepada Tuhan. Ini sesuatu yang sangat menelantarkan atau yang sangat melukai perasaan Tuhan. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa selagi kita masih punya anak-anak, masih bisa didiklah mereka di dalam kebenaran. Amin. Amin. Dari contoh bagi mereka, bawa mereka suasana ibadah, ajar mereka tentang melakukan kebenaran firman Tuhan, contoh hal-hal yang benar, ya. Jangan masih anak-anak baru umur 2 tahun yang ketika dia sudah paham tentang game, dikasih akan HP sampai pagi sore malam main terus otak kaki kiri kanan, dikasih makan nggak mau. Kita sementara membawa mereka kepada hal yang negatif untuk hancuran mereka. Ini sama dengan melukai perasaan Tuhan. Ini sangat penting. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya pendidikan anak-anak secara rohani
dan juga secara pertumbuhan karakter. Kita bertanggung jawab di sana. Nah, ini cuma contoh saja. Kalau dipraktikkan dengan yang lain sangat banyak sekali. Kemudian berbicara menjaga perasaan Tuhan. Tadi hubungan dengan Tuhan, sekarang hubungan dengan sesama. Hukum 10 mulai ayat 5 yang bagian kelima. Hormatilah ayat ibumu supaya lahir umurmu di tanah dekat Tuhan Allah kepadamu, sampai ke 10. Jangan mengini harta orang lain, kemudian orang lain. Itu kalau kita langgar, itu berdampak bagi perasaan Tuhan. Kalau yang tadi kepada Tuhan langsung, tak berdampak bagi sesama. Tapi kalau yang 5 sampai 10 kepada sesama, tapi berdampak kepada perasaan Tuhan. Dan ini saling berkaitan, Bapak Ibu Saudara. Ini sesuatu bukan berbicara urutan, tetapi yang terutama, yang terkemuka. Karena Tuhan Yesus bilang bahwa ini hukum yang pertama dan yang terutama. Artinya dia sangat terkemuka. Oleh karena itu bahwa hal ini harus dilakukan. Saya ambil contoh misalnya yang kelima. Hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Menghormati orang tua. Kita mengatakan kita menyembah Tuhan. Kita mengatakan kita mengasihi Tuhan. Tetapi kita barusan menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati orang tua dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang menyakiti hati orang tua. Bahkan mungkin sebagai anak-anak yang masih muda kita tidak sadar bahwa seringkali orang tua di kamar dia menangis dengan kata-kata yang tersakiti oleh anaknya. Betapa kita juga sementara menyakiti hati Tuhan. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Sebab hal ini semua memiliki implikasi yang sangat luar biasa kalau kita memahami dengan benar dan dengan baik. Hukum yang kelima sampai 10 Alkitab bilang sama pentingnya. Karena kalau kita membaca di Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai 40, ya, hukum yang sama dengan itu. Begitu kan? Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yang sama seperti itu namanya homoios. Artinya dia mirip secara karakter, dia benar, secara keadaan dia sama dengan hukum yang terutama tadi. Artinya begini, itu sesuatu yang objektif, tapi secara tidak langsung. Nanti saya akan jelaskan sebentar. Maksudnya begini, manakala kita tertuju kepada kasih kepada sesama manusia, itu sama pentingnya kita sementara tertuju kepada yang utama, yaitu kasih kepada Bapa di surga, kasih kepada Tuhan. Itu dikatakan homoios, dia sama seperti itu, sama pentingnya, artinya sama equal important. Artinya standar ini standar yang paling utama. Oleh karena itu standar ini sebenarnya standar sebelum orang yang dengar Injil, kan dengan perbuatan. Kalau orang-orang Yudaisme, orang kan hukum Taurat, belum dengan Injil Kristus, sehingga Yesus Kristus memakai standar itu, standar hukum yang sama dengan hukum mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kalau kita melihat bagian-bagian lain dalam terjemahan Alkitab atau dalam penjelasan Tuhan Yesus, itu berbicara bangsa-bangsa yang belum terjangkau oleh kebenaran Injil, bangsa-bangsa yang belum mendengar tentang Kristus, tetapi mereka melakukan kebenaran sama seperti orang yang sudah mendengarkan Injil Kristus. Ini sangat luar biasa, karena kalau diartikan hukum yang sama dengan itu, of the same nature like, artinya dia secara prinsip dia sama. Maka hal ini secara tidak langsung juga menunjuk kepada bahwa orang-orang yang belum pernah dengar Injil, baik sebelum Kristus maupun ketika Kristus ada, tapi mereka tidak terjangkau oleh Injil, mereka juga orang yang melakukan kebenaran. Saya tidak berkata bahwa ada keselamatan di luar Kristus. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Tetapi ada orang-orang yang tidak pernah mendengarkan Injil, mereka juga mendapat bagian penebusan darah Yesus, karena Yesus mati untuk isi dunia ini. Dan oleh karena itu perlu respon kita. Saya ambil contoh orang-orang yang ada di pedalaman Tibet. Mungkin dari lahir sampai dia mati tidak pernah dengar apa itu kekristenan, tidak pernah dengar apa itu Injil. Pedalaman India di pegunungan Himalaya sana, mungkin mereka tidak pernah dengar Injil. Tetapi prinsip-prinsip hidup yang mereka terapkan itu sangat luar biasa. Kalau kita membaca Alkitab secara teliti, Matius pasal 25 ayat yang ke-40 bisa ditampilkan di multimedia.
Matius pasal 25 ayat 40 itu perikop dengan bagaimana penghakiman air zaman. Tuhan memisahkan antara domba dan kambing. Seringkali kita mengartikan bahwa domba itu orang Kristen, kambing itu orang non-Kristen. Sebenarnya bukan begitu. Kalau kita teliti itu berbicara perbuatan. Coba lihat ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka dengan perumpamaan. Raja itu berbicara kepada Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang yang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Itu yang katakan tadi, objek tidak langsung. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, sangat menarik ini, karena di awal-awal dikatakan, kamu marilah bersamaku. Ketika aku lapar, kamu berikan makan. Ketika aku telanjang, kamu berikan pakaian. Ketika aku orang asing, kamu berikan tumpangan. Mereka bilang, Tuhan, di manakah ketika engkau lapar, aku berikan engkau makan? Di manakah ketika engkau telanjang, aku berikan engkau pakaian? Dengan baik bahwa ini bukan pertanyaan orang Kristen. Orang Kristen dia pasti tahu ketika dia mengasihi saudaranya orang lain, itu pasti dilakukan untuk Tuhan Yesus. Amin. Tetapi orang-orang yang lain mereka tidak tahu. Sehingga Tuhan Yesus jelaskan lagi bahwa apa yang kamu lakukan kepada orang yang paling hina ini, kamu lakukan untuk aku. Dan ini sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, dan sangat menarik bahwa berbicara tentang kasih kepada sesama, kita jangan galah dengan orang-orang Kristen, orang-orang dengan Injil. Oleh karena itu jangan kita sombong rohani mengatakan orang-orang yang misalnya Dalai Lama. Saya sangat suka ikut ajaran-ajaran dan pengertian apa yang dia tuliskan, karena ada banyak yang sama dengan ajaran Injil. Saya percaya bahwa kebenaran itu mono, dia satu, tunggal. Karena ketika menyebar dari pembangunan Menara Babel ke seluruh dunia, bahasa-bahasa bisa berubah. Mereka mempunyai pemahaman yang sama yang turunkan dari Adam. Walaupun mereka tidak ini. Oleh karena itu di Roma pasal yang kedua 16, bagi mereka yang bangsa-bangsa lain yang tidak dengan Injil, mereka ada Torah dalam hatinya, dibenarkan karena perbuatan. Itu akan dihakimi, di Wahyu dikatakan oleh perbuatan mereka, bukan iman. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nah, sehingga ini juga yang kita harus menjadi contoh untuk menjaga perasaan Tuhan. Coba lihat kalau yang biasa ada WA kan biasa ada di foto kan oma-oma dan opa-opa waktu sayang. Itu kebanyakan kan ada di oa-oa, di kue-kue kan, opa-opa kayak gini. Itu di daerah Tiongkok sana pedalaman, di kampung-kampung. Orang yang mungkin tidak dengan Injil. Tapi memang kebaikan Tuhan luar biasa. Hari ini kalau saya dengar kabar Injil, ada jumlah penduduk 1,2 miliar, sudah sekitar 250 juta itu dengan Injil dari Kristen di sana. Kenapa? Karena ajaran tentang kebenaran ini tidak bertentangan dengan ajaran turun-temurun, mengasihi orang tua, mengasihi sesama. Itu prinsip yang luar biasa. Dan oleh karena itu, betapa kita sebagai orang Kristen, kita harus menjaga perasaan Tuhan. Amin. Menjaga perasaan Tuhan bagaimana ketika kita berhubungan dengan hukum kepada mengasihi Tuhan, dan juga kita melakukan itu ketika kita melakukan itu kepada sesama kita. Dan ini prinsip yang sangat penting, sehingga ketika kita berada dimanapun juga, kita pasti ketika mau berkata-kata, ketika mau bertindak, kita pasti akan berpikir, jangan-jangan perasaan Tuhan tersakiti. Mungkin kalau kita jangan-jangan perasaan orang lain, kita perasaan Tuhan. Karena Tuhan Maha tahu dia ada di mana-mana. Ketika kita memahami ini, maka kita pasti akan berhati-hati dalam bertutur kata, kita pasti akan berhati-hati dalam bertindak, sebab Tuhan Maha hadir. Dan manakala kita terfokus kepada mengasihi Tuhan dengan hal yang konkret, itu akan nyata ketika kita ada dalam kehidupan sehari-hari dengan masyarakat dimanapun kita berada. Yang setuju katakan amin. Betapa kebenaran ini sangat luar biasa, sangat prinsip, dan harus menjadi gaya kehidupan kita sebagai orang percaya. Sehingga tentu saja kita akan memahami apa yang dimaksudkan dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Itu yang pertama, menjaga perasaan Tuhan. Yang kedua, apa itu mengasihi Tuhan? Masih terfokus kepada bagaimana di ayat yang ke-27 tadi, kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Saya berikan poin yang kedua, bagaimana mengasihi Tuhan, bersedia di proses.
Sama-sama 3, 2, 1. Bersedia Diproses. Nah, ini kalimat atau frase yang tidak enak didengar. Tetapi kalau kita mau betul-betul mengasihi Tuhan dengan konkret, bukan abstrak, dengan nyata, bukan cuma halu, bukan cuma gambaran imajinasi, maka kita bersedia untuk diproses. Berbicara proses itu tidak gampang, tidak mudah, dan berbicara sesuatu yang bukan temporer, itu panjang, bukan satu titik, tapi garis panjang sampai kita menutup mata, sampai kita menghadap Tuhan. Dan sehingga bersedia diproses itu akan masuk atau akan berkaitan langsung dengan iman. Nah, kalau sudah berbicara tentang iman, kita pasti semua akan memahami apa itu iman. Tetapi iman yang kita pahami biasanya, walaupun memang kita sudah melakukan, tetapi praktek yang kita pahami adalah iman itu persetujuan pikiran kita. Percaya Yesus Juru Selamat, percaya, itu namanya persetujuan pikiran. Percaya dia mati bangkit, percaya, itu persetujuan pikiran karena iman sejarah. Tetapi di sini yang saya masukkan bagaimana untuk kita bersedia diproses. Kalau orang yang bersedia diproses, maka imannya itu progresif, artinya dia bergerak maju, tidak statis, tidak memandai. Artinya ada perubahan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Dan ini akan terlihat. Kalau misalnya tahun-tahun kemarin kita masih gampang tersakiti, gampang tersinggung, gampang ngambek, tentunya hari ini harus berubah. Kalau masih sama, itu namanya iman statis, tidak progresif. Kalau dulu kita mungkin seringkali gampang tersinggung, ya, gampang maju, hari ini harus berbeda. Karena iman itu harus progresif. Nah, ini namanya bersedia untuk diproses. Oleh karena itu, saya ingin kita buka Yakobus 2 ayat 24. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-24 untuk melandasi poin saya ini. Jadi, kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Nah, tentu ayat ini tidak disenangi oleh Bapak Reformasi Gereja Martin Luther, ya. Martin Luther bilang pada waktu ini sangat sulit. Kitab Yakobus ini dianggap bertentangan dengan kitab Roma karena manusia dibenarkan oleh iman, kata Paulus, bukan perbuatan. Seolah-olah itu bertentangan. Kalau iman hanya berbicara yang tadi, persetujuan pikiran, iman pengakuan, itu namanya memang bertentangan. Tetapi kalau kita membaca surat-surat Rasul Paulus, sebenarnya iman itu pasti akan berkaitan juga dengan perbuatan. Sehingga Rasul Yakobus menekankan kembali bahwa manusia dibenarkan karena perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Kalau kita melihat lagi lebih teliti, kemudian kita bedah, ketika dibenarkan dengan karena perbuatan, itu berbicara tentang proses, tidak gampang. Bapak Ibu Saudara, kita yang terbiasa dengan lingkungan yang brengsek. Saya dulu umur dari lahir sampai saya SMA, yang masih pernah di sini, itu lahir di lingkungan yang sangat brengsek di Poso. Ya, saya nggak usah bilang di mana tempatnya karena ini kan secara langsung orang tahu daerah mana. Ya, bisa seperti itu. Kata-kata saya itu karena dia orang-orang anak-anak, ya, itu kata-kata kepada orang tua yang pertama bilang orang tuanya ngana, ya, mama, ngana taruh di mana tadi ini? Itu sudah dihormati. Kemudian kata-kata umpatan, ya, bla 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 bla, sudah tahu seperti apa modelnya. Ketika saya ada di sana, saya gampang. Sampai di rumah saya ucapkan itu biasa. Tidak ada satu hambatan, lancar untuk bicara itu. Kenapa? Karena terbawa dengan lingkungan. Dan hal ini tentunya sesuatu yang sangat tidak benar. Dan ketika kita lahir baru, kita bertobat, tidak serta-merta langsung bisa. Tentunya kita akan berproses. Bukan ketika setelah kita dibaptis, terima Yesus oleh Tuhan dan Juru Selamat, tiba-tiba kita langsung jadi malaikat. Berproses. Tetapi dalam proses tadi jangan sampai statis. Tetap harus bergerak dari tahun ke tahun. Jangan kita sudah 10 tahun, 20 tahun jadi Kristen, tetapi perbuatan kita, praktek kita masih orang yang belum lahir baru.
Kalau bicara yang baru yang cuma soal bicara minuman, apa segala macam, mabuk, itu orang non Kristen pun juga bisa seperti itu, bukan demikian. Tetapi bagaimana berproses supaya kita dilatih dengan proses itu dan membawa kita lebih baik lagi daripada kemarin, dan latihan itu terjadi sesuatu yang kita alami yang tidak mengenakan, kan begitu. Nah, saya mulai contoh dari hukum ini. Hukum yang keenam, yang tadi yang kelima kan menghormati orang tua. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Itu hukum Torah. Tetapi dalam hukum kasih, hukum Kristus, membunuh itu bukan hanya berarti menghilangkan nyawa orang. Alkitab bilang kamu membencikan sama dengan membunuh. Oleh karena itu bahwa di dalam kita melakukan mengasihi manusia bukan hanya dengan membunuh berbicara tentang fisik, tapi membunuh dengan kebencian itu juga membunuh. Bukan hanya kebencian, membunuh dengan kata-kata yang kasar, yang tidak pantas, yang tidak wajar, itu termasuk membunuh. Amsal bilang begini, hidup dan mati apa? Dikuasai lidah. Barang siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Oleh karena itu betapa penting segala perkataan kita. Saya kan pernah bilang ada orang-orang primitif di Kepulauan Solomon. Itu kalau mereka mau bunuh mau bunuh pohon besar, itu kalau cuma dikasih telur di kulit, tak mati. Caranya bagaimana? Satu kampung datang bataria, maki-maki ke pohon, siang malam ya. Lama-lama itu menjadi layu lama dia kering. Kenapa? Karena dikatakan kata-kata yang negatif. Saya pernah bilang bahwa unsur hidup manusia itu 80% lebih itu air. Kata-kata kalau dia menyakitkan, ada seorang profesor air namanya Nemoto dari Jepang, dia pernah selidiki kan, kalau kata-kata kita yang bagus, air itu akan bagus molekulnya. Kalau kata-kata kita kurang baik, air itu dia akan berubah jelek. Itu sudah diselidiki dengan mikroskop. Pengetahuan membuktikan bahwa tidak benar. Oleh karena itu ketika kita berkata-kata, kita harus jaga sedemikian rupa, sehingga Paulus bilang, hendaklah kamu cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Kenapa? Setiap perkataan kita yang keluar, walaupun sudah kita minta maaf, tidak gampang ditarik, tidak gampang dikumpul lagi. Saya punya gembala namanya almarhum Om Tori di Tengah Aja. Dia kasih contoh begini, ya. Dari atas hubungan rumah, bulu-bulu ayam kemudian kita lempar, angin tiup kemana-mana. Coba kumpul lagi, bisa dapat semua enggak? Tidak bisa, pasti ada yang tercecer. Demikian juga perkataan kita. Kalau sudah menyakiti orang, walaupun kita sudah meminta ampun, memaafkan atau minta maaf, sulit untuk dikembalikan lagi. Memang saya tidak sempurna. Saya tahu, saya katakan saya ini berproses. Saya anggap biasa kata-kata saya ini sudah sangat luar biasa. Tapi dengan kemasan yang baik, tapi dalamnya mengandung sesuatu nyinyiran, sesuatu yang menyakitkan, walaupun keluarnya bagus, istri saya bisa menangis. Saya anggap dulu itu benar, ternyata salah. Sehingga kalau saya tahu dia sakit hati, walaupun kata-kata saya menurut saya baik, saya harus minta maaf lagi. Itu namanya proses. Dan tidak gampang Bapak Ibu Saudara, sehingga hal ini harus kita latih. Dan bagaimana hal ini terjadi dalam setiap apa yang kita kerjakan. Hari ini memang kata-kata bukan hanya dalam perkataan verbal, tetapi jari-jari kita juga bisa mengeluarkan kata-kata di medsos, entah Instagram, entah Facebook, ya, status, kemudian nyinyir dan segala macam. Kalau bermaksud untuk melukai, menyakiti orang lain, mendingan jangan kita sok-sokan rohani untuk mengajar, membimbing, menginjil, tapi mengandung satu hal untuk melukai orang lain. Jangan pikirkan semuanya, itu kata firman Tuhan. Ini sangat penting supaya kenapa? Kita punya satu progresivitas iman yang terasa, yang terukur. Oleh karena kita bisa dinikmati oleh orang lain, dan ini sangat penting. Itu hukum yang ke-6. Contoh lain lagi, misalnya hukum yang ke-7, jangan bersinah. Jangan bersinah sini bukan hanya berbicara hubungan badan dengan orang yang bukan pasangan kita atau sebelum menikah misalnya. Tetapi Tuhan Yesus bilang, barang siapa melihat lawan jenis kemudian tergerak birahinya sama yang bersinah. Dan hal ini tentunya di dunia modern sampai hari ini sesuatu yang sudah dianggap biasa. Hanya dengan data yang ada kita bisa berselancar, bersurfing seluruh dunia ini, bisa muncul hal yang aneh-aneh. Dan di sini ujian kekudusan mata kita.
Dan ternyata hal ini tentunya sangat bisa menjatuhkan siapapun juga, termasuk hamba Tuhan seperti kami. Saya juga belajar untuk hal ini. Karena untuk memisahkan hal ini tidak gampang Bapak Ibu Saudara, apalagi tidak ada orang yang melihat. Tetapi hati nurani yang sudah diisi dengan kebenaran, kemudian yang terlatih untuk membenarkan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna, kita akan belajar untuk memproses, kita akan belajar secara progresif untuk bisa kita mengira manakah kehendak Allah. Dan ini yang sangat penting, sehingga kehidupan kita akan semakin baik lagi. Yang setuju katakan amin. Luar biasa kasih firman Tuhan. Kemudian yang ke-8 dikatakan begini, jangan mencuri. Kita mungkin bilang saya tidak pernah mencuri, ya, saya tidak begini. Tetapi seringkali coba kita lihat, adakah kita pernah misalnya meminjam barang seseorang, mungkin itu kecil, atau sesuatu bagi kita mungkin tidak berharga, kemudian kita anggap sepele, tidak mau kembalikan, atau sengaja tidak kembalikan. Itu sama dengan mencuri. Apalagi berbicara uang. Kalau berbicara uang, ya artinya begini, kalau belum bisa kembalikan, kita bisa sampaikan, saya belum bisa kembalikan, nanti begini. Nah ini memang agak sensitif, tetapi saya mau katakan ini berbicara prinsip bahwa kebenaran itu harus progresif. Amin. Nah sehingga kita akan memahami, akan merenungkan betapa dahsyatnya cara Tuhan mendidik kita, menjadikan kita aristokrat kerajaan surga nanti. Karena dididik mulai di dunia ini, bukan nanti tiba-tiba di surga sana, dirubah. Tidak mungkin orang yang saya pernah bilang, yang mulutnya capila, mulutnya rica-rica, walaupun dia orang Kristen aktif melayani, masuk surga. Kalau kan yang dibawa pikiran perasaan kita, sampai di surga kemudian dia mulut rica-rica, malaikat pasti pusing atau dia. Banyak kerjaan malaikat lagi, dan mungkin. Nah sehingga di sini kita belajar di dalam kehidupan kita yang singkat di dunia ini, kita belajar untuk melakukan apa dikatakan mengasihi sesama, karena ini merupakan hukum yang sama dengan hukum bahwa mengasihi Tuhan. Belum lagi yang berikutnya, jangan berdusta. Kita mungkin bilang tidak berdusta, tapi sebenarnya orang bohong putih gampang. Ada di mana? Aku ada di jalan. Padahal aku ada di mana sana? Ya, berdusta gampang sekali. Atau mungkin kita katakan kita tidak seperti itu, tetapi seringkali kita sama orang, ya orang ini kita jengkel. Katakanlah, ketika ketemu, shalom, apa kabar? Ya luar biasa, itu ramai berlebihan. Ketika di dosa, tuh dia tahu. Itu kan sama dengan berdusta juga. Nah untuk apa? Karena kita tidak sama mengasihi sesuatu dengan hal yang praktikal. Karena firman Tuhan juga bilang yang lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi, kan begitu. Nah ini sesuatu prinsip yang dasar. Saya juga tidak mengatakan saya sudah sempurna. Kita belajar. Apalagi dikatakan jangan mengingini sesama kepunyaan orang lain. Ya. Walaupun kita tidak mengingini punya orang lain, tapi kalau kita mengingini yang bukan bagian kita, kita sama mengingini. Saya biasa lihat kalau di ya di media sosial kan kebanyakan itu kan macam-macam. Ada orang yang masing-masing Tuhan itu berikan kita unik. Ada yang misalnya orang yang punya alis tebal, ada yang alis tipis. Itu sama, mau alis tipis alis tebal sama. Mau dicek juga dipasang itu kan sedang kita istilahnya berbenah ya untuk mempercantik. Tetapi yang salah kalau kita tidak mensyukuri. Sehingga kalau kita memiliki kelebihan secara materi, akhirnya apa? Hidup yang sudah bagus dibuat lancip-lancip sedikit, operasi plastik kan begitu kan? Dibuat kasih pipi, kasih kurus sedikit atau kasih tambah sedikit. Bagi saya tidak perlu karena Tuhan sudah sempurna. Kalaupun ada kekurangan di pihak situ, tapi di pihak lain Tuhan akan memberikan kelebihan. Saya melihat kalau seorang tukul, ya, dia tidak punya kelebihan yang luar biasa, walaupun modelnya ya biasa, dia akan menjadi orang yang terkenal, yang hebat. Tetapi karena ada bagian yang dia kerjakan sesuai potensi yang diberikan, dia orang yang luar biasa. Jadi yang menurut standar manusia tidak selamanya itu standarnya Tuhan. Oleh karena itu kita bersyukur dengan sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, dan yang kita punya orang tidak punya, atau orang punya kita tidak punya. Kita tidak perlu mengingini. Dan ini sesuatu yang sangat penting. Karena dari sisi psikologis, secara biologis, fisiologis kita itu berbeda masing-masing. Itu keunikan Tuhan, tidak usah disama-samakan. Ya. Saya sebagai seorang pendeta pun juga berkorban
Tidak perlu saya ikut gaya Gilbert seperti apa, gaya pendeta ini seperti apa. Tidak perlu, karena masing-masing punya gaya, potensi, karakteristik yang Tuhan berikan. Luar biasa. Belum lagi di dunia yang fashion macam-macam, ikut model yang seperti apa. Ada perlu. Demam, misalnya demam model ini Korea, semua ikut begitu. Ya. Kita bisa mencontoh hal yang positif, tetapi secara prinsip untuk sama persis sehingga kita mesti sama, saya kira tidak perlu. Karena Tuhan berikan kita keunikan. Amin. Amin. Tuhan menjadikan kita unik dan luar biasa, tidak ada yang sama. Saudara, kenapa harus memakai sidik jari untuk memeriksa orang-orang supaya tahu mana A mana B? Karena tidak ada yang sama. Ya walaupun secara DNA itu orang bisa satu keturunan, tapi bisa berbeda, bisa ditahu. Orang punya mata saja itu bisa dipakai dilihat bisa berbeda. Padahal kalau jari kita ini kan ya dilihat seperti sederhana, tetapi kok bisa berbeda miliaran manusia. Betapa dasarnya Tuhan membuat kita unik, sehingga tidak perlu kita mengingini sesuatu yang tidak ada sama kita, karena kita itu unik di hadapan Tuhan. Amin. Dan disitulah kita memahami, jangan mengingini. Dan ketika kita melakukan semuanya hal ini, maka kita melakukan kebenaran. Di dalam Matius pasal 5 ayat 20, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan keagamaan ahli Taurat atau orang Farisi, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Apa itu hidup keagamaan? Yang tadi ini, mengasihi sesama seperti dirimu sendiri, berbicara hukum yang kelima sampai ke-10 yang kemudian terkandung di situ, dan penerapannya seperti apa dalam kehidupan kita. Betapa luar biasanya firman Tuhan itu. Dan disitulah kita akan menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Dan kita sudah mengetahui bahwa ternyata mengasihi Tuhan itu bukan abstrak, bukan hanya ritual ekspresi dalam ibadah walaupun itu penting, tetapi yang nyata, yang dinikmati oleh Tuhan ketika kita ada di dalam satu frekuensi dengan Tuhan. Karena nanti pada waktu akhir zaman, nah ini saya sudah pernah jelaskan, orang-orang datang kalau dibaca di Matius 7 ayat 21, bukan orang berseru-seru Tuhan akan diselamatkan, ya, tetapi orang yang melakukan kehendak-Ku. Karena banyak orang akan datang, bukankah aku sudah melakukan mujizat demi namamu? Bukankah aku bernubuat demi namamu? Itu berbicara tentang karunia yang Tuhan berikan kepada orang-orang Kristen, kepada hamba-hamba Tuhan sekalipun. Tetapi dengar baik bahwa Tuhan bilang, pergi hanyalah kamu. Aku tidak mengenal kamu. Bukan Tuhan tidak tahu siapa kita, siapa saudara, tetapi mengenal sini ginosko, artinya tidak intim, tidak menikmati. Karena kata mengenal ginosko ini intim, kalau belajar lama sama dengan iada, artinya seperti Abraham menghampiri Sarah, itu namanya iada. Seperti katakanlah Adam, dia bersebaran dengan Hawa, itu namanya iada, artinya intim. Dengan kata lain bahwa kalau Tuhan tidak intim dengan kita, karunia itu tidak ada artinya. Karena itu yang Tuhan perlukan, karakter yang tumbuh dari kehidupan kita, itulah yang tadi mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan. Dan hukum yang sama dengan itu adalah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Di kedua hukum ini tergantung semua termaktub semua hukum-hukum dan kitab para nabi. Amin. Tuhan. Haleluya.